Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai soal trigonometri. Sebelum membahas soal trigonometri, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Esther Octavia, dengan nomor pokok mahasiswa 1951301, dan teman-teman saya. Saya Hana Rizka Meila dengan nomor NIM 19512029. Perkenalkan, nama saya Rina Nurdiana dengan nomor induk mahasiswa 19513005. Nah, itulah dia perkenalan dari kelompok kami. Di sini kami akan membahas mengenai soal trigonometri. Trigonometri ini yang dianggapnya sangat sulit ketika memecahkan soal. Ketika kita menelaah soal trigonometri ini dan memecahkan masalah ini, tentunya akan lebih mudah. Dan jangan lupa tonton dari awal sampai akhir. Nah, baik, ketika kita mendapatkan soal yang kayak gini, jika A sama dengan 2040 derajat, hitunglah nilai A sin A per cos A kuadrat, B tan A per cos A ditambah sin A per 4, C 2 sin A dikurangi cos 2A, D sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ditambah akar 3. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu dan kita ketahui bahwa alfanya itu sama dengan 2040. Nah, karena nilai alfanya itu 2040 lebih dari 360, sedangkan untuk sudut itu periodenya 360. Nah, maka sebelumnya kita sederhanakan dulu dengan cara membaginya. Kita bagi saja di sini ya supaya lebih mudah. 2040 dibagi 360 itu kita bisa kalikan dengan 5. Nah, untuk 5 dikali 360 itu sama dengan 1800. Kita kurangi maka akan tersisa 240. Nah, sehingga kita tahu bahwa alfa dari 2040 itu sama dengan 360 dikali 5 ditambah dari sisa ini yaitu 240. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa alfanya itu 2040 sama dengan 240 gitu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa alfanya itu 240, kita masukkan ke dalam sin A. Sin A di mana sin alfanya itu 240. Nah, sin dari 240 itu terletak di kuadran 3. Jadi, kita menggunakan sin 180 ditambah 60. Nah, untuk sin itu 240 terletak di kuadran 3, jadi kita menggunakan negatif sin 60 sama dengan negatif setengah akar 3. Nah, ini untuk sin dari 240, lalu kita menghitung cos alfa, di mana cos dari 240 itu sama dengan cos 180 ditambah 60, maka menghasilkan negatif cos 60. Kenapa negatif? Karena nilai cos untuk di kuadran 3 itu bernilai negatif, jadi hasilnya negatif cos 60 sama dengan negatif setengah. Nah, ini untuk nilai cos. Untuk nilai tan alfa di mana tan dari 240 sama dengan tan dari 180 ditambah 60.
Karena tan 240 sama, nah terletak di kuadran 3. Jadi kita menggunakan tan dari 180 ditambah 60 sama dengan tan 60. Di mana tan 60 itu yaitu akar 3. Nah, setelah kita mengetahui bahwa alfanya itu 240, sin alfanya negatif setengah akar 3, cos alfanya negatif setengah, dan tannya itu akar 3, kita masuk ke dalam soal, di mana soalnya yang A, sin A per cos alfa kuadrat ya. Dimana tadi diketahui sin alfanya itu negatif setengah akar 3. Negatif setengah akar 3. Kita bagi dengan cos alfa. Kita lihat cos alfanya itu negatif setengah. Kita masukkan negatif setengah. Nah, ini dikuadratkan, lalu ini juga dikuadratkan. Nah, sama dengan negatif setengah akar 3 per... Nah, negatif setengah dikali negatif setengah maka akan menghasilkan positif. Positif 1/4. Itu sama aja dengan negatif setengah akar 3 dikali 4/1. Maka akan menghasilkan negatif 2 akar 3. Nah, ini untuk penyelesaian yang nomor A. Soal selanjutnya yaitu soal nomor B. Tan alfa dibagi cos alfa ditambah sin alfa per 4. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa nilai alfa sama dengan 240 derajat. Jadi, tan 240 derajat dibagi cos 240 derajat ditambah sin 240 derajat dibagi 4. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas bahwa tan 240 sama dengan akar 3 dan cos 240 derajat sama dengan negatif setengah. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah mencari sin 240 dibagi 4. Kita tulis sin 240 derajat dibagi 4 sama dengan sin 60. Nah, sin 60 ini bernilai 1/2 akar 3. Nah, setelah kita ketahui hasilnya, nilai-nilainya, maka kita kembali lagi ke soal. Kita ganti tan 240. Tadi kan hasilnya akar 3 per cos 240 negatif setengah ditambah sin 240 per 4 hasilnya setengah akar 3. Nah, kita tulis akar 3 per, nah ini bentuk ini bisa kita tulis menjadi setengah akar 3 dikurangi setengah. Nah, karena ini bentuknya irasional, maka kita harus merubahnya dulu menjadi rasional. Caranya dengan cara mengalihkan sekawan, yaitu setengah akar 3, karena ini negatif berarti ini positif, setengah per, yang bawah juga sama, setengah akar 3 ditambah setengah. Nah, kita operasikan lagi ke bawah. Berarti akar 3 dikali setengah akar 3. Kalau hasilnya setengah dikali 3. Ditambah setengah akar 3 per setengah akar 3 dikali setengah akar 3. Berarti 1/4 dikali 3. Ini setengah akar 3 dikali setengah ditambah 1/4 akar 3 dikurangi setengah dikali setengah akar 3. 1/4 akar 3 dikurangi setengah dikali setengah, berarti 1/4. Nah, setelah itu kita operasikan lagi. Berarti setengah dikali 3 kan 3/2. 3/2 ditambah setengah akar 3 per, lihat yang bawah ini kan, ini positif, ini negatif, dan nilainya pun sama. Jadi kita dapat mencoretnya, jadi habis. Jadi 3 dikali 1/4 jadi
3/4 dikurangi 1/4 sama dengan, nah 3/2 ditambah setengah akar 3. Kita lihat penyebutnya sama, jadi kita langsung bisa mengoperasikannya. Jadi 3 ditambah akar 3/2 dibagi 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Nah, 2/4 ini kita perkecil menjadi setengah. Sama dengan 3 ditambah akar 3/2. Nah, supaya kita tidak bingung membagi ini, kita simpan saja di sampingnya menjadi dibagi 1/2. Setelah itu, ini ada pembagian pecahan. Nah, kalau di pembagian pecahan kan supaya bisa dioperasikan maka si tandanya harus berubah menjadi kali dan penyebutnya harus berganti menjadi pembilang. Pembilang menjadi penyebut, jadi 3 ditambah akar 3 jadi dikali penyebutnya jadi pembilang, jadi 2/1. Nah, kita operasikan lagi. 3 dikali 2 kan 6 ditambah akar 3 dikali 2 akar 3 per 2 dikali 1 2 sama dengan 6 dibagi 2. 3 ditambah 2 dibagi 2 1 dikali akar 3 jadi hasilnya 3 ditambah akar 3. Nah, selanjutnya ada soal 2 sin alfa dikurangi cos 2 alfa. Di sini ada sudut 2 alfa, maka sekarang kita tentukan dulu nilai dari cos 2 alfa itu berapa. Nah, di sini kita cari cos 2 alfanya itu adalah 240. 240 ini merupakan nilai sederhana dari 2040 yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, ini hasilnya adalah cos 480. Alfa 480 ini lebih dari 360. Sedangkan untuk sudut periodenya hanya sampai 360 derajat. Maka sekarang kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu dengan cara membagi 480 dengan 360. Ini hasilnya adalah 1 ke 360 adalah 360. Sisanya adalah 120. Maka kita akan gunakan alfanya itu adalah 120. Cos 120 ini akan menjadi cos 180 dikurangi 60. Di sini akan menjadi negatif cos 60. Nilai dari cos 60 adalah 1/2, maka di sini hasilnya akan negatif 1/2. Sekarang langsung saja kita masukkan nilainya. Di sini 2 dikali sin alfa. Sudah diketahui sebelumnya bahwa nilai dari sin alfa itu adalah negatif 1/2 akar 3 dikurangi cos 2 alfa. Nilai dari cos 2 alfa adalah negatif 1/2. Maka di sini hasilnya adalah negatif akar 3 plus 1/2, atau kita juga bisa menuliskannya 1/2 min akar 3. Nah, jadi seperti itu untuk penyelesaiannya. Untuk soal terakhir yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah akar 3. Nah, dilihat dari bentuknya, ini merupakan identitas trigonometri. Ini soalnya gampang, karena ini identitas trigonometri, jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa kan nilainya 1 ditambah akar 3. Nah, karena ini sudah tidak bisa dioperasikan lagi, jadi udah hasilnya ini. Jadi, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah akar 3 hasilnya 1 ditambah akar 3. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari kelompok kami mengenai penyelesaian soal trigonometri. Dan alhamdulillah setelah kita bahas, ternyata penyelesaiannya terasa lebih mudah ya teman-teman. Nah, apabila kalian merasa terbantu oleh video ini, silahkan kalian like, share, and subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada kritik dan saran mengenai video ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.